Saudara, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Korban bernama Kasrinah ditemukan di salah satu titik pencarian bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Setelah dievakuasi dari lokasi tanah longsor, jenazah korban dibawa ke RSUD Majenang untuk proses identifikasi. Hingga hari keempat pencarian total korban longsor yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia berjumlah 12 orang. Sementara 11 korban masih hilang. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono hari ini menjenguk korban tanah longsor yang dirawat di RSUD Majenang Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Agus bilang Kementerian Sosial memberikan santunan pada ahli waris korban meninggal dunia dan juga korban luka. Agus memastikan korban longsor yang dirawat di rumah sakit ditangani dengan baik. Kemensos memberikan dukungan terhadap ahli waris dari keluarga yang meninggal, perjiwanya itu 15 juta. Untuk yang luka-luka kita bantu masing-masing 5 juta. Termasuk kemudian kita juga mendirikan dapur umum memberikan bantuan sembako, bantuan logistik gitu loh. Hingga Minggu sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal akibat longsor yang menerjang Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah mencapai 12 orang. Salah satu korban selamat masih menjalani perawatan di RSUD Majenang. Sempat lari terus kena apa mas? Kakinya terus punggungnya kena ketimpa berjaringan. Kakinya nggak tahu kenapa itu, kayaknya ketimpa runtuhan kayaknya. Orang ketika merangkak keluar udah sakit. Tapi ini udah ditangani di rumah sakit ya mas kan ya? Cepat langsung ditangani, pagi juga langsung. Minggu pagi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor yang hilang. Hari keempat pencarian, tim SAR mempersempit area pencarian dari 5 titik menjadi 4 titik. Untuk mempercepat pencarian korban, tim SAR menurunkan 21 eskavator, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Pada hari keempat ini kita persempit, yang di awalnya kita bagi menjadi 2 sektor 5 workset. Hari ini kita melaksanakan 2 sektor 4 workset, di mana sektor A3 kita tiadakan karena seluruh korban juga sudah ditemukan. Maka kita fokus di sektor A, sektor B, workset A1, A2, dan workset B1B. Pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah terus dioptimalkan tim SAR gabungan. Hal ini dilakukan demi korban longsor yang tak hanya kehilangan tempat tinggal, namun juga mereka yang masih menunggu orang terkasihnya ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah masih terus dilakukan. Untuk mengetahui perkembangan pencarian, kita sudah terhubung bersama Kasih Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, Prio Prayuda Utama. Pak Prio, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Prio, hingga sore ini sudah ada penambahan korban yang ditemukankah Pak oleh tim gabungan? Baik, kami sampaikan bahwa hingga sore hari ini kami tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 orang. Yang pertama atas nama Kasrinah berhasil kami evakuasi pada pukul 12.03 tadi siang, dan korban kedua kami berhasil mengevakuasi atas nama Dian Rahmadani pada pukul 14.53. Serta kami juga berhasil mengevakuasi 2 body part, namun ini perlu ditindaklanjuti oleh tim DVI terlebih dahulu, baru kami bisa konfirmasi ulang untuk terkait data namanya. Demikian, Mbak. Pak Prio, berarti memastikan untuk yang sudah ditemukan berapa orang dan yang masih hilang berapa orang, Pak? Baik, kami pastikan yang sudah kami temukan hingga hari keempat ini
korban meninggal dunia sebanyak 13 orang dan dalam pencarian 10 orang. Oke. Kalau tadi kan informasi terakhir titik sudah dipersempit lagi jadi 4 titik. Kalau sekarang Pak, apakah sudah areanya sudah semakin diperkecil lagi atau bagaimana? Baik, kami sampaikan bahwa sesuai hasil asesmen yang kami lakukan dari hari pertama bahwa 4 sektor ini masih akan terus dilakukan pencarian karena di setiap sektor ini masih ada korban yang kita cari. Demikian. Apa yang jadi kendala sampai hari keempat ini, Pak? Baik, kendala yang paling utama yang kami seluruh tim SAR gabungan hadapi adalah cuaca. Kenapa? Cuaca ini setiap hari, sore hingga pagi hari ini selalu hujan deras. Yang mana ini selalu membuat LKP ataupun akses yang sudah kami buat untuk masuknya alat berat ini menjadi lembut kembali seperti bubur. Sehingga setiap pagi hingga siang ini tim alat berat harus membuat ulang akses masuknya. Sehingga efektivitas pencarian menjadi berkurang. Demikian. Nah Pak Priyo, artinya kalau lahannya jadi gembur karena hujan, bagaimana dari tim SAR gabungan secara swadaya memaksimalkan pencarian 10 orang lagi Pak? Ya, kami saat ini mengoptimalkan membantu tim eskavator untuk membuat jalan seperti mencari potongan-potongan kayu untuk sebagai landasan agar alat-alat berat bisa bekerja dengan maksimal. Akan ada perubahan skenario kah Pak besok dengan kendala yang sudah diketahui selama 4 hari ini? Besok akan ada perubahan skenario atau seperti apa? Untuk skenario besok, tentu kami perlu melakukan evaluasi untuk hasil pencarian hari ini. Dari data evaluasi yang kami kumpulkan nanti, ini akan menjadi pertimbangan apa yang akan kami putuskan untuk penyusunan run-off hari besok, gitu Pak. Pak, untuk 10 korban yang hilang diduga mereka memang tersebar di 4 titik itu sudah bisa dipastikan atau masih ada kemungkinan titik lain juga Pak? Kemungkinan untuk dia tersebar ke titik lain sangat mungkin, namun dari hasil asesmen mendalam yang kami lakukan kepada keluarga korban dan aparat desa, ini 80% lebih, bahkan mendekati 90% kami meyakini bahwa seluruh korban masih berada di titik yang kami tandai sebagai worksite. Pak Priyo, kalau dengan kondisi yang masih hujan terus, bagaimana antisipasi dari tim SAR gabungan ketika melakukan evakuasi dengan adanya potensi longsor susulan? Ya, kami telah menunjuk safety officer di setiap worksite serta menunjuk tim pengamanan untuk mengawasi bagian mahkota longsoran sehingga apabila ada sedikit saja pergerakan yang dirasa mengkhawatirkan untuk tim penolong, ini kami sudah memberikan sinyal-sinyal evakuasi untuk diketahui oleh seluruh tim yang melaksanakan proses evakuasi di lapangan. Pak Priyo, tapi kalau di dekat titik pencarian korban, saat ini semua warga sudah diungsikan atau masih ada yang tetap tinggal di rumahnya, Pak? Jadi di sekitar LKP tempat proses kami melaksanakan evakuasi ini sudah tidak ada warga masyarakat ya. Sudah kami ungsikan semua oleh aparat desa. Kalau area yang tidak boleh dimasuki warga untuk proses pencarian itu radiusnya berapa meter atau berapa kilometer, Pak? Ya, baik. Kita sudah menentukan memang radius-radius kurang lebih sejauh 300 sampai 400 meter. Namun ya ini kami menghimbau kepada masyarakat ya. Banyak keluarga mungkin ingin melihat proses pencariannya karena mungkin pengen tahu, pengen keluarganya cepat ditemukan, kita mengerti itu, namun kami menghimbau agar lebih baik menunggu di tempat yang lebih aman. Ini perlu kami himbau di sini agar seluruh tim SAR gabungan juga bisa lebih maksimal dalam pelaksanaan operasi karena tidak
mengurangi dalam hal mengamati orang-orang yang datang di proses di tempat LKP berada gitu. Pak Priyo, untuk semakin mempercepat pencarian 10 korban lagi, apakah masih dibutuhkan personil tambahan, alat berat, atau mungkin K9 juga, Pak? Baik, kami sampaikan saat ini jumlah alat berat sudah sangat maksimal, sudah cukup. Kami sudah disupport 21 unit alat berat, sehingga ini sudah bisa dimaksimalkan di seluruh site. Nah, untuk personil juga sudah sangat cukup karena sudah ada lebih dari 700 personil tim SAR gabungan di lokasi. Ini tentu tinggal bagaimana kami tergantung pada cuaca. Nah, cuaca ini memang betul-betul jadi kendala utama sebenarnya dari hari pertama sampai sekarang, karena peringatan dari BMKG menunjukkan setiap 2 hari ini adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan deras dan kilat petir, demikian. Dari tim SAR gabungan ada target juga Pak, akan bisa semuanya ditemukan pada hari keberapa kalau melihat kondisi seperti ini? Tentu kami seluruh tim SAR gabungan optimis dan menargetkan seluruh korban bisa kami temukan secepatnya. Ya, kami mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, baik mulai dari alat berat, mulai dari personil, mulai dari alat-alat ekstrikasi yang modern sampai alat-alat yang manual, serta Alkon. Jadi semua sumber daya kami maksimalkan. Kami berharap seluruh korban bisa kami evakuasi secepat mungkin. Baik, Pak Priyo Prayuda Utama, Kasih Operasi dan Siaga Kakansar Cilacap, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Selamat bertugas kembali, Pak. Semoga sehat selalu.